Lam kan bukan hamzah. Terus bukan apa lagi? Bukan hamzah, bukan tasdid, enggak ada tasdidnya. Tapi yang kita pilih adalah sukun ya. Harokatnya sukun. Tapi pertanyaannya mana sukunnya, Bu? Ya. Bilang sukunnya yang bikin kita. Maksud ini kan coba hidupin, Bu. Nah, bikin sukun, Bu. Nal ada sukun, cuman kita yang bikin. Kalau nyari di Quran nggak bakalan dapat ya. Yang mat nomor 4 kok carinya panjang ketemu sukun, nggak dapat nanti. Kita bilang panjang, nah itu kan panjang sukun, panjang ketemu sukun. Maksud lu panjang ketemu sukun, nanti sukunnya nggak kelihatan. Mereka itu panjang ketemu, aslinya panjang ketemu hidup ya, fathah ya. Berarti mereka itu kan nggak sengaja sukunnya itu ketemunya panjang, ketemu sukunnya itu tidak sengaja, Bu. Maksud nggak? Tidak sengaja. Mereka kan ketemunya bukan sukun ya, panjang ketemu fathah gitu ya. Nah, kita sukunkan, jadi mereka itu bertemunya itu tidak sengaja. Jadi ketemu tiba-tiba, berjumpa tidak sengaja. Di Arab itu ini bunyinya rodo, fi'ilnya ya, kata kerjanya rodo ribu. Koro ayat rohu apa artinya, Bu? Membaca. Ya, koro ayat rohu itu artinya membaca. Kalau arodo yu'aridu artinya bertemu, nggak pakai janjian. Ini tiba-tiba, maka disebutnya arid. Nanti madnya itu mad panjang, madnya panjang. Aridun apa artinya aridun? Panjang yang ketemu tiba-tiba. Orang Solo bilangnya arid panjang yang bertemu tiba-tiba. Dengan siapa ketemunya? Tulis sukun, ketemu sukun tidak sengaja, tiba-tiba. Kok bisa tiba-tiba? Aslinya kan ketemunya Eko ya, Bu ya. Nggak sengaja ketemunya tuh malah Joko. Aslinya ketemuan dengan fathah si panjangnya, karena kita matikan nggak sengaja, secara tiba-tiba ketemunya malah sukun. Jumpa sukun secara tiba-tiba. Al-rodo yu'aridu itu bertemu sekonyong-konyong. Siapa yang ketemuan, Bu? Siapa yang ketemuan di sini? Panjang sama sukun ya, si panjang sama si sukunnya tuh ketemunya tuh tiba-tiba. Tapi kalau ketemuannya bukan tiba-tiba, udah janjian, dia sudah dari sononya, kan ada juga tuh di Quran nih, misalnya Ibu baca ini. Hamzahnya panjang ya. Berarti kan ada panjang. Dapat ini, Bu, baca Quran? Ada ya? Itu sukunnya tiba-tiba atau itu emang sukun, bukan kita yang bikin, Bu. Berarti maka itu bukan mad alif, karena ketemunya itu sudah begitu, emang sudah tahu, sudah janjian mungkin ya. Kalau akhir-akhir ayat kan biasanya kita matikan tuh, Bu ya, muslimin. Nah,
itu aslinya nggak sukun nunnya. Aslinya apa Bu? Muslimin. Nah, aslinya kan fathah. Kita yang bikin sukun, maka panjangnya jadi ketemu sukun secara mendadak. Arid lis sukun, ketemu dengan tiba-tiba. Atau bahasa panjangnya adalah ada pemanjang. Sudah kebayang Bu? Ada pemanjang. Sebelumnya bukan hamzah, setelahnya bukan hamzah, bukan tasdid, tapi sukun. Kita yang bikin dalam kurung nggak apa-apa ya. Tapi sukun, kalau ada yang ngeyel, mana sukunnya fathah dalam kurung, yang kita yang mensukunkan karena waqaf misalnya. Jadi kita bikin sukun juga punya alasannya, karena waqaf, karena saya berhenti lah, nafasnya nggak cukup ya. Tidak harus akhir ayat ya Bu ya, jangan nyari mad alif di sukunnya di akhir ayat. Kalau akhir ayat insya Allah dapat semua. Coba carinya di tengah ayat gitu. Kita tes ya, kita sedang sampai mana coba? Halaman berapa? Surat apa Bu? Ayat berapa? Ar-Rahman. Panjangnya berapa? Ini mad alif boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ada 3 pilihan. Boleh 4, boleh 6. 2, 4, 6. Ar-Rahmannya ayat berapa? 45. Ayat 45. Coba Bu ayat 45 ya. Kita baca bersama-sama ya. Kita masih pelajaran, belum lanjut baca Quran. Ayat 45 sudah dapat semua. Ayat 45 hitungan 3, baca yang kompak. 1, 2, 3. Kalau akhir ayat mat apa Bu? Akhir ayat yang barusan kita baca, akhir ayat bunyi apa? Ayat 45 ya. Jangan salah ayat. Tukadziban, mat apa Bu? Kok bisa disebut begitu? Ada panjang, yaitu ba ya, ketemu sukun nun kasroh kita sukunkan, jumpanya mendadak. Aslinya kan jumpanya bani. Coba kalau yang tengah ayat Bu, mau yang mana? Pilihan cuma satu, ditanyanya mau yang mana ya Bu ya. Kalau Ibu bingung. Insya Allah nggak bingung. Mau kalimat apa Bu? Cari pemanjang ketemu gitu ya. Cari pemanjang ketemu. Kalau Rabbikuma ketemu tak, gimana matiin? Rabbikumat gitu enggak? Masa kumat? Enggak bisa. Jangan. Mau yang mana? Mau yang mana lagi? Cuman itu ya. Tinggal itu apa Bu? Tinggal kalimat itu apa? Mari jangan ragu-ragu. Rabi Ayi bisa dimatikan. Tinggal ini. Ada yang lain. Coba yang tertulis itu dibaca yang bagus. 1, 2, 3. Jangan dimatikan dulu ya. Sekali lagi. Yang panjang ada berapa? 2, betul ya. Huruf apa dan huruf apa? Hamzah dan lam alif. Lam. Harus kompak jawab. Hamzah dan lam.
Benar. Siap-siap, ini akan bertanya terus ini. Yang hamzah mad apa? Mad badal. Mad badal. Yang kok mad badal, Bu? Hamzah panjang. Yang lam mad apa? Mad wajib. Lanya mau wajib mutasi. La. Coba baca dulu yang lam, yuk. Hidupkan dulu yuk. Mad apa, Bu? Wajib. Mad wajib ya. Cirinya apa sih mad wajib itu? Ada Panjang ketemu hamzah dalam Satu kata. itu satu kata ya, ala itu satu kata. Ala. Kita matikan ya. Tapi bacanya yang lengkap dari A. Mari. Kita matikan hamzahnya. Kalau dimatikan kan berarti panjang ketemu sukun mendadak. Mad alif. Ala. A-nya mad badal, la-nya mad apa, Bu? La, mad apa? Mad wajib dan mad arif. Jawabnya begitu. Kok bisa? Siapa yang bisa menjelaskan? Kalau itu kan dua. Ada panjang ketemu hamzah. Iya, kan nggak bilang hamzahnya mati hidup, enggak ya? Yang penting panjang ketemu hamzah dalam satu kata. Jadi hamzahnya terserah mau pingsan, pokoknya mad wajib. Kebetulan dimatikan juga mad arif ya karena sukun. Jadi itu dua mad jawabnya, mad wajib dan mad arif. Semoga tidak bingung. Ala la i mad wajib. La mad arif. Mad wajib dan mad arif. Kok masih bingung juga? Ayo. La i mad Wajib. La Wajib dan arif. Iya gitu. Jangan dipisah-pisah. Jadi kalau mad wajib belum tentu mad arif gitu. Kalau mad arif, kalau di sini loh kasusnya di sini gimana bisa bilangnya? Gimana? Kalau mad wajib pasti mad arif, kalau mad arif belum tentu mad wajib gitu atau sebaliknya gitu. Kalau sebalik gimana bunyinya? Kalau mad wajib, mad arif. Kalau mad wajib belum tentu mad arif gitu. Kalau mad arif, mad wajibnya pasti ada. Jadi dua-dua. Ketika disukunkan itu berdua. Ya. Ketika hidup nggak ada mad arif, nggak ada. Jadi mad wajib. Tapi kalau bingung itu lupakan aja yang ingat-ingat yang lain. Jangan pakai istilah penting. Tinggal bacanya ya. Padahal mad arif itu kan 2, 4, 6. Sedangkan mad wajib 4 ya. Ini 2 mad gimana? Bilang tabrakan. Kalau ada mad bertabrakan, maka yang diambil hukumnya adalah yang kuat. Kuat siapa itu kalau mereka tabrakan? Wajib. Kuat yang wajib. Jadi nggak boleh berapa? Nggak boleh 6. Nggak boleh 6, nggak boleh 2. Kebetulan mad arif juga kan ada yang 4 tuh. Jadi aman pilih 4 aja. Kenapa pilih 4? Nggak tahu juga nggak apa-apa. Maksudnya aman pilih 4. Tapi kalau ngomongin kuat-kuatan, kuat siapa, mana yang lemah nanti ya kalau sudah selesai pembahasan madnya. Ini kan baru dapat 4. Nanti kalau sudah selesai kita akan bab mad yang bertabrakan. Babnya itu pertarungan antar mad. Bisa 2 berjumpa, misalnya ini ya. Konal la berjumpa ya 2 mad. Nanti ada 3 mad berjumpa, Bu. Nanti ibu gak usah bingung, bilang aja ini ada 3 mad ini dan mad ini dan mad ini. Terus siapa yang menang? Ya disitulah
Kalau sudah tahu ilmunya insya Allah gampang. Monggo yang mau ditanyakan ini materi disebut. Kalau anak disukunkan kan berarti belakangnya sukun. Ya betul. Itu kalau itu sukun belakangnya kan itu definisinya syaratnya nggak sukun. Syarat yang wajib itu kan dulu tidak bertemu dengan hamzah, bertemu dengan hamzah, setelahnya hamzah dalam satu kata, bukan sukun, bukan pasti. Ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya bukan sukun. Oh iya, itu celah juga itu ya. Sebenarnya nanti banyak celahnya. Kita gimanain ya? Jangan membuat ibu terpatok dengan begituan ya, itu tuh sebenarnya cuma untuk pendekatan biar pahamnya itu mencapai minimal misalnya sampai 90 gitu, tidak sampai 100. Nanti sampai 100-nya itu dengan jeli-jelinya yang begini ini. Ibu kan jeli itu, oh berarti untuk mencapai 100 tuh oh iya ya ada celahnya juga. Jadi sevalid-validnya hasil penelitian gitu, nanti itu tetap ada celahnya. Jadi monggo dikasih catatan khusus lagi. Oh berarti enggak yang inilah enggak masuk gitu ya. Boleh juga. Jadi kalau itu berarti bacanya harus empat. Yang ini 4 ya, karena yang menang mad wajib. Mau dibilang nanti ada pemanjang, sebelumnya bukan hamzah, setelahnya hamzah, dalam satu kata yang setelahnya hamzah, bukan tasdid. Jadi hamzah bukan tasdid, bukan sukun, digituin juga boleh. Bilang begituan itu sebenarnya hasil ini aja sih, bukan sesuatu yang disepakati, bukan sesuatu yang disepakati. Mungkin karena kalau misalkan dia sendirian gitu, tidak kondisi sendirian, namanya mungkin berenang, jadi nggak mungkin kayak begini itu bisa. Mereka juga terbukti memang, jadi memang istilahnya aturan dalam aturan apa sih kan nanti bukan sukun, setelahnya hamzah bukan sukun dan bukan sukun bukan tasdid. Itu kan kalau misalnya sendirian nggak tabrakan gitu bisa. Nah kalau tabrakan kan harus salah satu. Ya. Nanti kalau yang nggak tabrakan malah bisa sesuai dengan yang dikaidahkan itu. Ini ngasih contohnya soalnya ngepasin ayat 45. Kalau kita ambilnya ayat 46-nya ya Bu ya, sekali lagi ayat 46 coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Kalau jannatan insya Allah yang kebanyakan akhir ayat itu matahari. Coba tengah ayatnya mau yang mana? Ada berapa? Ada khofa, bisa ya? Khof, makom, tuh ada pemanjang, ada panjang, ketemu sukun. Kita yang bikin. Itu matahari di sukun juga Bu. Nanti nyari contoh, jangan lihat akhir ayat aja ya. Maka PR-nya juga nggak boleh akhir ayat. Nanti PR-nya silahkan 3, tapi nggak boleh alamin, Rahmanir-Rahim, Yaumiddin, Al-Fatihah selesai. Ibu nyarinya tengah ayat. Maksudnya nggak boleh akhir ayat. Kalau akhir ayat madam juga bisa. An-Nas kan semuanya mad sukun ya. Nas, semuanya bisa. Al-Kafirun juga begitu. Jadi akhir ayat itu sangat banyak untuk matahari sukun. Biar agak perjuangan dikit, ibu carinya tengah ayat gitu. Dan satu kata, nggak boleh 2 kata. Ya nggak Bu?
Khofa satu kata ya. Khof kan tinggal dimatikan. Makoma satu kata. Jangan makoma robbi, nggak ada malah ya. Malah bisa jadi nggak ada. Jadi makom itu aja satu kata satu kata. Sudah jelas nomor 4. Tidak terganggu dengan mad yang lain ya. Bisa sangat bisa dipegang. Oh kayak gitu mad arif itu. Mad artinya panjang, arif itu bertemu tiba-tiba. Lisukun dengan sukun. Mana sukunnya kita yang bikin biar tiba-tiba ketemu. Kalau enggak kita yang bikin enggak ketemu, nala enggak ketemu ya dengan sukunnya. Nala nah tiba-tiba tidak sengaja. Saya bilang menarik bisa. Semoga ya. Mari kita semoga 101% paham. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Tadi juga Amin. Tentang yang ala itu. Malah katanya dari jamak katanya. Iya. Akhirnya pun. Mas kita berapa ada namanya sendiri. Bertabrakan ada namanya sendiri. Kalau judulnya mad yang bertabrakan ada, judulnya itu mutabadah ya, yang berlawanan bertabrakan. Mutabadah didun itu artinya VS. Terus berarti itu memang ada namanya mad mutabadah. Itu berarti bisa mencakup 3 mat yang terakhir itu. Ala itu. Yang la-nya saja yang tabrakan. Kalau A-nya tuh nggak tabrakan sama siapa-siapa. Yang la itu mad wajib tabrakan sama mad arif. 2 ya. Oh berarti Dua mad wajibnya nggak masuk. Berarti mad arif bisa dijadikan mad arif sama mad wajib, bukan mad wajib. Jadi maksudnya mau nambah satu lagi. Berarti ada 3. Mad wajib, mad arif sama mutabadah gitu loh. Oh enggak, mutabadah itu judul bukan istilah judul bab mad yang bertabrakan. Nanti itu apa aja ya, badal bisa jumpa lazim gitu tabrakannya. Jadi bukan nama, bukan. Itu judulnya itu bab mad yang bertabrakan, bukan nama, bukan bagian dari mad arif. Oh iya bukan. Jadi itu bab sendiri, judulnya mad yang bertabrakan. Jadi kalau kita udah hafal madnya ya antar mereka tabrakan. Mad wajib sama mad arif tabrakan. Mad arif sama mad badal tabrakan. Mad lazim sama mad apa jumpa gitu. Nah, nanti kita tahu dari yang paling kuat. Nanti yang kuat itu yang menang. Jadi kalau ditanya la mad apa? Bacanya maksudnya bacanya tuh. Bacanya tuh berapa? Kita harus tahu. La bacanya berapa, Bu? 4. Kenapa 4? Mad wajib yang menang gitu ya. Kalau mau dijelaskan lagi ya mau dijelaskan. Ini aslinya 2 madnya gitu ya. Tabrakan mad arif sama mad wajib. Karena mad arif itu kalah itu mad wajib karena lebih kuat, maka pilihnya yang 4. Enggak boleh 2, enggak boleh 6. Mad arif kan bisa 6 ya. Tapi la enggak boleh. Kalau alamin boleh 6. Karena dia mad arif. Bukan ada mad lainnya, enggak ada ya. Ar-Rahmanir-Rahim silakan 6. Lah dia nggak tabrakan atau nggak kalah sama yang lain. Tapi kalau di kasusnya la kalah itu sama mad wajib, maka nggak boleh 6. Apalagi pendek ala itu nggak boleh. Mad wajib kedua nggak boleh ya. Kalau sudah dimengerti, monggo PR-nya nanti besok. Tengah ayat nggak boleh akhir ayat. Insya Allah gampang Bu ya. Gampang, tinggal ibu matikan. Sudah dapat Qurannya. Kita lanjut dari belakang.